Halo guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan banyak rejeki. Oke, di video kali ini kita akan membahas beberapa momen Rocky Gerung skakmat lawan debatnya. Siapa yang tidak kenal dengan Rocky Gerung? Yang baru-baru kemarin sempat membuat kegaduhan karena pernyataannya yang dianggap menghina presiden. Rocky Gerung adalah seorang dosen, akademikus, filsuf, dan pengamat politik Indonesia. Tapi sebelum itu, buat kalian yang baru mampir di channel ini, saya harapkan agar subscribe terlebih dahulu, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, terima kasih. Dan sebelum kita memulai membahas cuplikannya, jangan lupa siapkan kopi dan rokok untuk menambah kenikmatan sembari menonton video ini, langsung saja kita simak videonya. Pertama, skakmat Ruhut Sitompul. Di acara Q&A Metro TV, Rocky Gerung skakmat Ruhut Sitompul yang menganggap dirinya sebagai lawyer papan atas. Dimulai ketika Rocky Gerung berbicara tentang teori avocatus diaboli, lalu Rocky Gerung mempertanyakan apakah Ruhut mengetahui tentang teori itu. Karena Ruhut yang sudah terpancing emosinya, lantas Ruhut mengatakan, "Saya ini lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang." Tidak pakai lama, Rocky Gerung pun langsung skakmat Ruhut Sitompul. Advocate saya, avocatus diaboli. Tahu artinya? Avocatus diaboli. Itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ya, ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas. Jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Okay. Ngomong aja. Ada lawyer paling tinggi di dalam taraf intelektual namanya Richard Posner. Dia menulis buku tentang economic analysis of law. Jadi acuan seluruh dunia, 13 kali terbit. Dan dia adalah hakim agung di Amerika Serikat. Itu diucapkan juga oleh beliau. Jadi kalau Anda nggak ngerti Richard Posner, Anda bilang Anda lawyer papan atas, bagi Richard Posner Anda itu papan yang paling dangkal itu. Kedua, skakmat Budiman Sujatmiko. Di debat satu ini Rocky Gerung tidak setuju dengan pernyataan Budiman Sujatmiko bahwa, seseorang yang selalu menyalahkan orang lain dan selalu mengkafirkan orang lain pantas disebut radikal. Rocky Gerung membalas, apa yang salah dengan menyalahkan orang dan apa yang salah dengan mengkafirkan orang, lalu Budiman mengatakan, kalau kamu menyalahkanku tidak pernah terjadi peristiwa pembunuhan, tapi kalau kamu mengkafirkan orang lain kamu pasti dibunuh. Membenarkan diri sendiri tuh, menyalahkan orang terus itu. Apa yang salah dengan menyalahkan orang? Mengkafirkan orang. Tapi mengkafirkan orang ya. Mengkafirkan orang. Kamu menyalahkan aku tidak pernah punya presiden sejarah terjadi pembunuhan. Tapi terus, kalau kamu mengkafirkan orang bisa dibunuh. Itu punya sejarah historis bisa dibunuh. Atau kamu menyerang rasku, kamu menyerang etnisku, pernah punya sejarah pembunuhan. Tapi kamu mengkritikku, menyalahkan aku terus tidak pernah ada presiden pembunuhan. Jadi berbeda. Apakah itu dibiarkan saja gitu loh, Bung Rocky? Apakah kita diam saja? Konteks tadi yang di Jerman. Pertanyaan saya, ada di KUHP enggak tuh? Apanya? Yang mana? Segala macam itu. Ketiga, skakmat jaksa di persidangan. Pada persidangan di Pengadilan Negeri Solo, Rocky Gerung dihadirkan sebagai saksi ahli oleh pihak pengacara terdakwa. Perdebatan bermula ketika jaksa mengatakan silahkan pro kontra asalkan tidak saling mencaci. Rocky Gerung yang merasa aneh dengan logika ini pun langsung mempermalukan jaksa di saat itu. Pro kontra itu kalau misalnya sekarang kita melihat tidak ada saling mencaci maki, saling kebencian, normal-normal saja nggak apa-apa ahli. Oke, mereka yang pendukung pemerintah, dalam arti ini Presiden Jokowi, dengan mereka yang kontra pemerintah, itu terjadi debat kusir yang tidak tahu jeluntrungannya alurnya selesainya kapan, malah timbulnya perpecahan, kebencian. Saya terangkan pelan-pelan ya, Pak Jaksa ya. Perlahan. Tolong penonton tenang. Pertama, you pakai istilah pro kontra. Pro kontra itu maksimal, yang satu puji, yang satu caci. Kalau dua-dua puji, itu hanya pro-pro. Nangkap Pak? Ya. Kalau duanya mencaci, artinya kontra-kontra. Ya. Dunia ini pro kontra. Anda tidak bisa mengusul, Anda pro kontra, tapi saling puji aja ya. Anda pro kontra tapi saling cacat. Jadi secara logis definisi Anda itu cacat di dalam definisi. Oke. Keempat, skakmat Eko Kuntadi.
Pada momen ini Rocky sedang menjelaskan permainan pemerintah yang membuat omong kosong tentang radikalisme, karena pemerintah gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat, akhirnya pemerintah mulai mengkampanyekan tentang radikalisme. Eko Kuntadi menjawab pernyataan itu bahwa pemerintah sekarang sedang membangun ekonomi dan permasalahan ekonomi ini terganggu karena adanya orang radikal yang berpikir tentang negara Islam, lagi dan lagi melihat logika yang kacau ini, Rocky pun langsung skakmat Eko Kuntadi. Dalam artian ada investasi dan lain-lain. Investasi ini butuh stabilitas politik. Salah satu yang bikin problem politik kita nggak stabil adalah ide-ide tentang negara Islam, khilafah dan lain-lain, dan terus-menerus membuat kita nggak stabil. Ini harus diselesaikan agar kita bisa membangun secara ekonomi dengan lebih sehat. Ini ya, saya bantah aja itu supaya nggak berlanjut ke kekacauan itu. Sekarang Anda balik itu, supaya ekonomi bertumbuh, radikalisme mesti diberantas. Ekonomi kita tumbuh. Dari berapa ke berapa? Tumbuh 5% tumbuh kita. Dari berapa ke berapa? Dibanding sama negara lain kita cukup bagus. Dibanding sebelumnya berapa? Ya. Kita nggak bicara soal pertumbuhan ekonomi secara spesifik, nanti nggak ada ujungnya. Kita turun dari periode SBY ke periode Jokowi. You ekonomi ya. Oke. Sekarang, you mau bandingin dengan Singapura. Singapura itu nggak ada pertanian. Karena itu dia pasti drop kalau ini jasa. Indonesia itu ada pertanian yang bikin tumbuh secara otentik. Kita cabut singkong, ekonomi bisa tumbuh 5%. Kelima, skakmat Irma Suryani. Di debat kali ini Rocky Gerung mengatakan kemungkinan Nasdem mencalonkan Anies dan Ahok. Irma Suryani yang merasa itu tidak benar langsung mengatakan bahwa Rocky adalah seorang badut, lantas dia melanjutkan kenapa badut dipelihara di sini. Lantas Rocky Gerung memberikan penjelasan bahwasanya dia hanya membuat tesis sebagai contoh. Rocky Gerung pun langsung mempermalukan Irma Suryani dan membuatnya terdiam. Dan kita mau lihat sebetulnya itu. Jadi ini ngomong apa sih? Ini badut kok dipelihara di sini? Mana ada Nasdem mencalonkan Anies dengan Ahok? Ini dia nggak tahu saya bikin thought coba eksperimen dong. di kepala Ini forum ILC ini ditonton oleh orang se-Indonesia. Jangan lagi disebut-sebut lagi beliau mengatakan tempat ngibul gitu loh. Membuat ILC ini terdegradasi loh. Males jadinya datang ke ILC ini kalau ada orang ini. Susah. Sorry Pak Arni. Dia sebut saya badut. Cara melayani bullying semacam itu adalah dengan tepuk tangan aja. Karena dia kayak nah, cara menghormati badut adalah dengan mentertawakannya. Kalian tadi barusan menghormati beliau. Nah itu dia guys 5 momen Rocky Gerung skakmat lawan debatnya. Gimana menurut kalian guys? Apakah di antara kalian ada yang mengidolakan sosok Rocky Gerung? Kasih tanggapan kalian di kolom komentar. Sebelum Mimin mengakhiri video ini, Mimin pengen ngingetin lagi terus support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.